Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 podcast dengan anggota Sakti, Reva, Alvin, dan saya sendiri Tiffany. Hari ini ingin membahas tentang iklim. Sebelum kita bahas cerita tentang iklim, kita harus tahu faktor apa saja yang bisa menyebabkan pengaruh iklim. Penyebabnya bisa berupa gas rumah kaca, rusaknya ozon, penggunaan CFC yang tidak terkontrol, gas buang industri juga berpengaruh. Bisa dibilang iklim ini perubahan iklim dipercepat karena aktivitas manusia. Dampaknya adalah musim kemarau berkepanjangan, musim hujan berkepanjangan, ada angin puting beliung, peningkatan volume air di kutub, dan berkurangnya sumber air. Ini juga bisa mempengaruhi para petani dan diri kita sendiri. Solusinya, menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, pakai sumber energi secukupnya, dan masih banyak lagi pencegahannya. Intinya kita harus menjaga alam seperti penanaman kembali hutan. Penanaman gak harus tanaman pohon besar dan lahannya gak perlu besar-besar amat. Kita bisa melakukan hal kecil seperti penanaman tumbuhan di lingkungan sekitar rumah kita. Kita bisa merawatnya dengan memberi air dan memberi pupuk agar tumbuhan tumbuh menjadi subur. Bener banget nih, kita bisa pakai pupuk organik atau anorganik. Pupuk anorganik ada yang kandungannya isinya amonium sama nitrogen, yang fungsinya mereka buat mempercepat pertumbuhan vegetatif. Karena amonia bagus untuk tanaman, aku jadi penasaran gimana cara bikinnya. Pembuatan amonia dilakukan dengan proses Haber-Bosch sesuai asas Zettler untuk menghasilkan amonia dengan jumlah banyak tapi tetap maksimal. Nah, faktor-faktornya kayak gini. Pertama, menaikkan tekanan reaksi pembentukan amonia. Supaya amonianya bisa terbentuk dengan maksimal, kita bisa menaikkan tekanan agar nanti bisa bergeser ke kanan. Kedua, menurunkan temperatur reaksi pembentukan amonia. Biar ke arah kanan atau eksoterm, maka suhu harus diturunkan untuk reaksi pembentukan amonia yang maksimal. Kalau pembuatan amonia itu ditetapkan pada suhu 550 derajat Celcius dengan tekanan 150-350 atmosfer. Ketiga, penggunaan katalis untuk mempercepat reaksi dan tercapainya keadaan keseimbangan. Terus cara bikinnya kalau udah tahu faktornya gimana? Jadi karena agak panjang, ini nanti ku insert di atas ya. Kadang aku kalau nanam tumbuhan itu selalu mati. Padahal udah pakai air sama pupuk. Cara jaga tumbuhannya gimana ya? Kalau tidak bisa menanam, kita bisa menjaga tumbuhan dengan cara tidak menebang hutan. Karena penebangan hutan punya banyak dampak buruk. Salah satunya tadi musim kemarau berkepanjangan. Selain itu, musim hujan juga punya dampak, salah satunya menyebabkan banjir dan tanah longsor, terutama di dataran tinggi. Selain itu, penebangan pohon punya dampak bagi flora dan fauna. Ini bisa mengurus keseimbangan sistem. Contohnya aja ya, dengan menebang pohon dan hutan di hutan hujan Kalimantan atau Sumatera yang merupakan daerah asiatis dan menggantinya dengan perkebunan sawit, orangutan, badak, dan banyak flora dan fauna lain akan kehilangan habitatnya dan pada akhirnya berbentrokan dengan manusia. Selain fauna, dengan berkurangnya tumbuhan besar, maka flora-flora langka seperti Rafflesia dan anggrek akan kehilangan inangnya untuk hidup. Bentar, tadi itu daerah asiatis itu maksudnya apa toh? Jadi Indonesia itu dibagi menjadi 3 untuk persebaran flora dan fauna. Yang pertama itu zona asiatis yang membentang dari Sumatera hingga Kalimantan dan Pulau Bali. Yang kedua adalah zona peralihan yang membentang dari Selat Makassar hingga Nusa Tenggara Timur. Zona asiatis dan peralihan dipisahkan oleh garis batas. Yang terakhir adalah zona Australis yang terletak dari Maluku hingga keseluruhan Pulau Papua. Fauna dan flora masing-masing zona dicerminkan dari nama zona tersebut. Zona Australis memiliki banyak burung yang berwarna dan mamalia marsupial seperti yang ada di benua Australia. Selain itu, tumbuh-tumbuhannya terdiri atas tumbuhan berdaun paralel seperti pakis-pakisan. Zona peralihan memiliki banyak flora dan fauna endemik atau khas Indonesia seperti anoa dan komodo, sedangkan floranya ada anggrek serat dan cendana. Zona Asia memiliki flora dan fauna seperti kebagian banyak negara Asia seperti gajah Asia, harimau Sumatera, harimau Jawa. Selain itu, tumbuh-tumbuhannya ada Rafflesia, kantung semar, dan pohon-pohon besar berdaun lebat. Faunanya memiliki ciri-ciri khusus, yaitu berbadan besar, jadi bisa dipikir juga sapi dan banteng merupakan fauna asiatis. Oh alah gitu, ngomong-ngomong soal sapi, kalian tahu nggak sih kalau sapi itu menjadi salah satu penyebab pemanasan global? Karena daging sapi ini punya banyak permintaan, maka terdapat banyak peternakan yang memiliki sapi. Nah, dari peternakan yang banyak ini muncullah gas rumah kaca yang dikeluarkan dari ekstresi sapi. Sapi paling enak sih, makanya banyak permintaan dari peternakan. Aku nemu artikel nih, tesisnya kayak gini. Beef is very tasty and useful for our health that should be consumed. It has a lot of protein and has a fairly good content. It also improves our body defense system.
memang protein itu bagus buat membentuk antibodi sel darah putih, jadi bisa ningkatin respon kekebalan tubuh lah, sehingga sel darah putih bisa membunuh lebih banyak virus. Terus kan, kita pasti makan, ya kan? Pencernaan kita emangnya mekanismenya kayak gimana sih? Sistem pencernaan saat kita makan tuh kayak gini. Dari mulut akan dikunyah. Nah, di mulut kan ada air liur. Di air liur itu mengandung enzim amilasa yang fungsinya untuk mengolah karbohidrat jadi glukosa sama energi. Setelah selesai dikunyah, lidahnya nanti akan mendorong makanan ke esofagus. Nah, di esofagus ini ada gerak peristaltik yang fungsinya untuk mendorong makanan ke lambung. Setelah makanan sampai di lambung itu kan ada enzim HCl sama pepsin. Pepsin ini buat memecah protein, HCl ini buat memecah protein juga sama melawan virus dan bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Di lambung ada enzim lain nggak? Ada namanya enzim lectin. Itu fungsinya buat melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Dan gastrin itu buat merangsang proses asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Setelah dari lambung kemana? Habis itu lanjut ke usus kecil, ke pankreas. Di pankreas ada kegiatan menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan itu ada 3, yaitu lipase, protease, sama amilase. Fungsi lipase untuk cerna lemak jadi asam lemak. Protease ini untuk mencerna protein jadi asam amino. Terus amilase ini untuk memecah karbohidrat jadi glukosa. Nah, selanjutnya ini akan ke liver. Di liver akan menghasilkan cairan empedu. Nanti di dalam kandung empedu ini cairannya akan disimpan. Nah, cairannya itu fungsinya buat cerna lemak jadi asam lemak. Habis dari hati kan nanti caranya bentuknya kayak pasta gitu. Nah, pasta-pasta tadi dialirkan ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Di usus akan terjadi penyerapan nutrisi makanan. Katanya usus halus punya 3 bagian ya? Iya, ada duodenum atau 12 jari, jejunum atau usus kosong, ilenum atau usus halus. Duodenum ini buat melanjuti proses pemecahan makanan, jejunum sama ilenum buat menyerap nutrisi makanan. Terus nutrisi tadi dialirkan ke darah kalian. Nah, abis ke usus halus, kita lanjut ke usus besar. Di usus besar ada yang namanya bakteri Escherichia coli. Fungsi Escherichia coli ini buat apa yo? Mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan dalam usus besar. Nah, iya jawabannya benar. Terus nanti di usus besar ada hasil pembusukan makanan, yaitu tinja. Nanti tinjanya didorong ke rektum. Rektum ini fungsinya buat nerima sama nyimpan sisa makanan tadi yang udah diproses sama tubuh. Setelah terkumpul akan dikeluarkan melalui anus. Penyakit pencernaan, apa aja? Ada beberapa gangguan sistem pencernaan nih. Contohnya kayak diare yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi bakteri atau virus. Terus ada contoh lain yaitu GERD, esophagitis, gastritis, tukak lambung, celiak, batu empedu, kolestitis, sirosis, hepatitis, pankreatitis, dan masih banyak lagi. Tubuh juga memerlukan zat seperti karbohidrat, air, protein, lemak, mineral, dan masih banyak lagi. Kalau nutrisi kita seimbang, maka metabolisme tubuh kita akan semakin meningkat, sehingga makanan akan diubah menjadi energi lebih efektif. Metabolisme juga berpengaruh pada berat badan. BMI yang normal kurang lebih dari IMT antara 18,5 sampai 22,9. Bagaimana cara ngitungnya? Berat badan kilogram per tinggi badan dijadiin meter, terus dikuadratkan nanti. Temenku berat badannya ada yang 45 kg dengan tinggi 160. Itu termasuk obesitas atau enggak ya? Nah, berarti gini ngitungnya. 45 dibagi 1,6 dikali 1,6 sama dengan 17,8. Kekurangan berat badan berarti. Terus gimana dong cara ngatasinya? Bisa makan makanan dengan karbo tinggi, makanan berkalori yang sehat, dan juga olahraga. Tapi kadang-kadang tuh olahraga bosenin nggak sih? Makanya biar nggak bosen kita bisa senam irama. Kemarin kan aku coba-coba senam irama, ternyata seru banget. Jadi lebih semangat. Pada saat saya melakukan senam, banyak anak kecil dan remaja seumuranku yang ikut serta dalam senam tersebut. Aku senang karena ikut serta senam ini aku jadi banyak memiliki teman. Sudah membuat badan menjadi sehat, menambah teman pula. Bener sih, senam irama bikin semangat banget, apalagi lagunya identik dengan yang bersemangat. Biasanya kalau nggak pandemi, sekolah sering banget loh ngadain senam. Iya nih, jadi kangen senam bareng teman-teman di sekolah. Biasanya pas senam kan pemanasan, terus dimulai dengan peregangan kaki-kaki. Sambil pemanasan kan kita sambil gojekan ya, sambil canda-canda gitu. Nah, pas gerakan inti kan udah mulai high impact. Di gerakan inti banyak yang semangat, soalnya ada gerakan marching, jogging, kicking, dan double step. Gerakan ini emang seru sih. Nah iya benar, abis itu gerakannya nanti agak akhirnya nanti melambatkan. Biasanya kita pendinginan, fungsinya itu buat melemaskan otot loh. Senam aerobik ini sebenarnya seru loh. Cocok buat yang suka bosan pas olahraga. Mudah dan juga bisa dilakukan di mana aja. Jadi nggak ada kata malas pas olahraga lagi ya. Benar, makanya jangan lupa olahraga ya teman-teman. Olahraga ini bagus untuk pencernaan dan tubuh.
seperti melancarkan BAB dan pencernaan dengan berbagai cara, yaitu menstimulasi kontraksi alami otot usus yang dapat membantu memindahkan feses dengan cepat sama meningkatkan nafsu makan loh. Ternyata seperti itu ya sistem pencernaan pada manusia. Saat mendengar ini aku sangat bersyukur telah diberikan sistem pencernaan yang baik oleh Tuhan. Untuk mensyukuri hal tersebut, kita bisa berdoa dan beribadah lebih rajin pada Tuhan dan melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan, bisa lewat misinar, paduan suara, memberi kesaksian, membantu liturgi, dan masih banyak lagi. Kebetulan karena misi gereja saat ini juga mengajak kita untuk melestarikan budaya-budaya bangsa dan juga toleransi antar umat beragama, kita bisa membantu gereja dengan turut ambil bagian dalam festival budaya. Untuk membantu gereja dan memperkenalkan bangsa, kita bisa mempromosikan kultur dan budaya bangsa melalui kita. Melakukan promosi budaya melalui iklan media sosial, siaran televisi, radio, pagelaran wayang, seminar online. Itu adalah cara promosi secara tidak langsung atau online, di mana proses promosi tersebut lebih dekat dengan kita saat ini. Dan karena perkembangan teknologi informasi juga adanya perubahan zaman, kita dapat memanfaatkan media sosial dan platform-platform tersebut dalam promosi nilai budaya secara lebih luas. Kita bisa menjual barang-barang seperti batik, meja kardus yang berukir corak Indonesia, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan promosi melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, dan sebagainya, dengan hal berikut kita bisa menyebarkan penjualan kita dengan mudah. Pada saat melakukan promosi, kita harus membuat bukti bentuk barang asli dan kita hias menarik mungkin, agar banyak orang tertarik. Bisa difoto lalu dihias menggunakan stiker ataupun menggunakan background bertema alam atau sesuai tema yang barang yang dijual. Dengan pemasaran digital, kita bisa menjangkau pasar lebih luas. Lalu untuk pengiriman, kita bisa memakai agen distributor. Jika pengiriman barang keluar, kita bisa menggunakan kapal. Terus nanti saat ekspor melalui kapal ya, nanti dari Indonesia bisa kita distribusikan melalui kapal. Buat melewati perairan kita perlu kapal, karena kapal ini bisa ngapung di air. Kenapa kapal bisa mengapung? Soalnya kapal ini terbuat dari material kayak logam-logam yang punya massa jenis lebih besar daripada massa air. Jadi kapal ini pakai prinsip hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini berbunyi kayak gini: jika benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat alir akan mengalami gaya ke atas. Nah, menurut hukum Archimedes, benda yang akan mengapung kalau rho benda lebih kecil daripada massa, jenis, fluida atau volume benda tercelup. Rho T, dan dengan kata lain massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Kalau tenggelam, bagaimana? Massa jenis benda akan lebih besar daripada massa jenis air dong. Kalau melayang, ini massa jenis airnya sama dengan massa jenis udara. Salah satu penerapan melayang itu balon udara. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong soal kapal, aku punya cerita nih. Boleh, aku mau denger dong. Mau gimana? Jaden Morgan muss ich 5 Uhr aufstehen, dan ich dust und esse. Ich arbeite als Seaman, ich bin für die Schiffsnavigation zuständig. Ich bin immer bis 9 Uhr der Nahe des Kapitäns. Danach darf ich mich ausruhen. Tapi ngomong lagi ngomong tentang Jerman sama kapal nih, kalian tahu nggak dulu negara Jerman waktu Perang Dunia Kedua punya kapal gede banget namanya Dreadnought. Masa sih? Emangnya gedenya seberapa tuh? Kalau ukurannya sih kira-kira 160 meter sih, lumayan gede kan? Wah, kapal segede itu emang nggak ngaruh ke iklim toh? Ya jelas ngaruh lah. Gak cuma kapal aja sebenarnya. Keseluruhan perang dunia ada dampaknya ke lingkungan dan ekosistem sekitar. Iya bener kan, Perang Dunia I menggunakan gas beracun yang bersifat korosif ya. Ya nanti pastinya tanah dan cairan yang terpapar oleh gas itu hampir dijamin tidak bisa disentuh. Ya mau gimana lagi? Gak cuman itu, karena banyak kendaraan yang digunakan dan tingginya aktivitas industri untuk memasok makanan dan senjata di perang dunia. Tingkat polusi di negara-negara yang terlibat meroket dan bisa menyebabkan efek rumah kaca. Apalagi belum lagi dampak dari pesawat-pesawat dan kapal yang karam di tengah laut gitu. Dampak ke biota laut pasti sangat signifikan. Oh, dampak untuk iklim yang positif gimana sih? Tentunya setelah terjadi sebuah perang pasti akan ada korban. Dan karena Perang Dunia I dan II memakan sekitar 120 juta korban, jadi secara teori setelah perang selesai produksi karbon dioksida dan monoksida seharusnya berkurang jauh. Ih, akibat perang serem banget ya. Kalau dipikir-pikir, Eropa jadi benua maju lebih dulu daripada Indonesia ya. Menurutmu kalau Indonesia nggak dijajah Eropa nanti jadinya gimana? Kalau menurut pendapatku sih Indonesia pasti nggak akan jadi satu, masih pisah-pisah kayak Eropa gitu.
Di Indonesia menurutku ya jadi satu karena ada musuh utamanya yaitu penjajah dari barat. Kalau aku mungkin jadi kayak Eropa, jadi negara sendiri-sendiri dan pakai bahasa daerah masing-masing. Berarti kita pakai bahasa Jawa kah? Iyalah, Tapi kok mau nulis bahasa atau kata dalam kalimat asing itu kayak gimana tuh? Kayak bahasa Arab umpamanya? Motif aksara untuk nulis bahasa asing atau nama asing itu udah ada loh. Masa kamu nggak tahu? Loh, apa iya tuh? Aku baru tahu loh. Namanya apa? Namanya tuh aksara rekan. Nih tak kasih tahu nih bentuknya kayak gini. oh iya, waktunya udah habis nih. Wah cepet banget ya. Ya kalau gitu kita pamit dulu nih. Kami pamit undur diri dulu ya teman-teman. Terima kasih karena telah mendengarkan podcastnya sampai habis. Jangan lupa di like dan komen. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.